bersama pada ayatnya yang ke-22 sampai 29. 22, 29. Sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah mati, dibawanya saudara-saudaranya bersama-sama, dikejarnya Yakub itu hari perjalanan jauhnya, lalu dia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam satu mimpi kepada orang Aram itu serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengantai Yakub dengan sepatah batu. Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkata Laban kepada Yakub, apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan. Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu padaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dengan anakku perempuan yang belum perbuatan itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jangan baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata. Saudara, kalau kita melihat di sini, ya saudara, hampir terjadi sesuatu yang mengerikan. Hampir terjadi sesuatu yang bisa mengubah cerita kehidupan tentang Yakub. Ya, saudara, kalau Tuhan tidak menolong, ini Yakub bisa berubah cerita kehidupan, sejarah hidupnya bisa berubah secara drastis. Yang saya katakan, yang saya mau sampaikan adalah kadangkala Bapak Ibu Saudara, kalau saudara melihat, ya apa sih yang jadi penyebabnya? Yakub waktu meninggalkan Laban mertuanya, dia nggak pamitan. Ya betul, saudara, kalau saudara baca di ayat yang pertama di awal-awal, Tuhan bicara sama Yakub, ke Yakub, kamu pergi meninggalkan tempat ini, pergi ke tempat asalmu, ya saudara. Tetapi bukankah seharusnya Yakub, saudaraku, izin, pamit? Makanya Laban bilang, kenapa kamu nggak izin? Kenapa kamu nggak pamit? Ya, supaya aku bisa cium cucu-cucuku, bisa cium, bisa mengadakan perpisahan dengan anak-anakku perempuan dan menghantar kalian. Yang saya mau katakan bagi saudara, seringkali kita tidak memperhatikan, saudaraku, hal-hal kecil dalam kehidupan kita, ya, masalah-masalah kecil, dan yang seringkali dari masalah-masalah kecil inilah kemudian terjadi masalah-masalah yang besar. Amin, saudara. Orang jatuh, orang patah tulang tuh kadang-kala bukan karena batu yang besar. Jarang orang jatuh patah tulang karena batu yang besar. Orang jatuh terpleset, tergelincir itu karena batu-batu yang kecil. Batu-batu yang kecil yang kemudian berakibat fatal, jatuh, kena kepala, ya saudara, mati, ya, atau patah tulang, atau apalah, ya saudara. Seringkali disebabkannya oleh hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele. Demikian pula kalau kita lihat dari ceritanya Yakub. Ceritanya Yakub itu sebetulnya kalau Tuhan tidak peringatkan Laban di malam itu, waduh habis. Laban marah. Ya, dia bisa habisin, ya dia bisa ambil anak-anaknya, cucu-cucunya, dia bisa bunuh Yakub atau dia bisa usir Yakub. Sudah bagus kalau Yakub dibiarkan hidup diusir. Tapi Tuhan sudah bicara ya sebelumnya sama Laban, itu yang menyelamatkan Yakub dan keluarganya. Tapi yang saya mau katakan, mari sama-sama kita memperhatikan hal yang seperti ini. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele, kesalahan-kesalahan kecil, kesalahan-kesalahan sepele yang kita anggap apa sih? Yang kadang-kala kita anggap nggak penting, tapi ternyata itu punya pengaruh, itu punya dampak yang besar. Masalah-masalah etika, ya saudara, yang saya katakan, ya ini bukan bicara tentang dosa. Masalah etika itu bukan bicara dosa, tetapi ini punya pengaruh besar. Hal-hal kecil, saudaraku, kemalasan-kemalasan kita seringkali itu hal-hal kecil yang nantinya akan berdampak besar sekali. Karakter-karakter kita, tabiat, kebiasaan kita yang gak pernah mau dirubah, mau berubah, saudaraku, ya.
Itu hal-hal yang kecil. Tapi kalau kita biarkan terus, itu dia bisa jadi masalah yang besar. Ini, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita memperhatikan, ya. Hanya karena kemurahan Tuhan Yakub tidak terjadi apa-apa. Hanya karena kemurahan pertolongan Tuhan Yakub bebas. Gitu. Tapi sebetulnya hari itu menjadi hari bencana buat Yakub. Hari itu harusnya berakhir hidup Yakub. Paling tidak Yakub pergi dengan air mata, ya saudara. Karena apa? Karena anak-anaknya yang saudaraku, istrinya itu diambil sama Laban, cucu-cucunya, hartanya direbut sama Laban, selesai. Laban marah. Kenapa? Nggak pamitan. Ya saudara. Nggak pamitan, masalahnya cuma karena nggak pamitan. Kecil kan masalahnya. Diabaikannya sama Yakub masalah yang seperti itu. Ini kalau kita bicara, ini tentang etika. Ya, nggak ada sopan santun, nggak ada etika, ya sudah. Itu bisa jadi masalah, itu bisa mendatangkan ketidakbaikan dalam hidup kita. Itu bisa mendatangkan sesuatu yang buruk dalam hidup. Banyak hal lain lagi, saudara. Ya, saya nggak bisa merincinya. Terlalu banyak hal-hal yang seperti ini. Ini bukan bicara dosa. Hal-hal yang seperti ini bukan bicara tentang dosa. Kalau dosa kita tahu begini, begitu dosa. Tapi ini bukan hal yang bersangkutan dengan dosa. Ini bukan hal yang ada kena-mengena dengan dosa. Tetapi ya, apakah kemudian jadi dosa? Yakub nggak pamitan sama mertuanya? Enggak. Betul kan saudara? Ya, apakah nggak pamitan jadi dosa? Nggak ada dosanya, kan? Tapi ini melanggar hukum etika. Ya, tata sopan santun ini dilanggar sama Yakub. Sebagai orang yang sudah, sebagai seorang anak mantu yang sudah kerja, ya hidup sama-sama, pergi nggak pamitan kan terlalu ninggalin gitu, ngambil semuanya, diambil udah, ya. Tapi nggak pamitan. Dia bukan pergi keluar kota, dia bukan pergi sesaat, dia pergi untuk seterusnya. Gitu. Dia mau tinggalkan Laban, bawa istrinya yang adalah anak-anak Laban, bawa semua kekayaan yang sudah diambil, ya, yang jadi haknya. Tapi kan secara etikanya dia harus bilang, secara etikanya dia harus ngomong, ya, mau pergi nih, ya, mau hidup mandiri kami. Paling tidak beberapa hari sebelumnya ini nggak ada. Ini sudah. Orang kadang-kala nutup berkat kita, orang kadang-kala jadi sebel sama kita, orang kadang-kala jadi marah sama kita karena kita nggak tahu etika. Kita nggak tahu yang namanya hal-hal seperti itu. Kita meremehkan, kita mengabaikan hal. Masalahnya begini, kalau kita digituin, kita juga nggak terima, gitu saudara. Iya kan? Kalau kita digituin, perasaan kita juga bisa terganggu. Tapi kita enggak ngelakuin itu sama orang. Enggak ada tujuan apa-apa. Saya lagi enggak. Ya, ini cuma firman Tuhan yang mau ngajar sama kita supaya kita ini berhati-hati. Ada amin saudara. Hati-hati bukan cuma dengan hal-hal yang sifatnya dosa, tapi hal-hal yang sifatnya remeh-temeh. Ya, yang sifatnya remeh-temeh, saudara. Ada satu saat saya diundang sama satu gereja Natal itu, saudara. Ya, Natal. Cuma cerita ya, sudah cuma cerita. Lalu kemudian, foto. Si ibu gembalanya bilang, foto. Ayo, foto. Tante. Jemaat-jemaatnya sudah. Jemaat-jemaatnya bilang, tante ikut nanti kamu nanti ya. Ini pendeta dulu ya. Pendeta dulu. Fotolah kami. Sudah selesai. Tante sama. Udah kalian aja yang foto. Tante mau makan ke atas gitu sudah. Ya. Jadi ya kecil sih. Cuma jadinya nyebelin gitu kan sudah. Ya. Jadinya nyebelin. Jadi maksudnya ini jemaat-jemaat, maaf nih, jemaat-jemaat yang nggak punya gitu saudara. Jemaat-jemaat yang nggak punya. Kan itu kan jadi
jadi catatan tersendiri. Ya. Akhirnya pelayanan hal-hal yang seperti ini, saudara. Di satu sisi gini, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati pelayanan saya, Tuhan berkati si bisnis saya, Tuhan berkati si toko saya. Tapi saudara, kalau saudara melanggar yang namanya hukum etika, ya saudara ya, saudara yang namanya melanggar yang namanya hukum kesopanan, maka jadi nggak enak gitu. Orang ketemu sama saudara jadi nggak nyaman, orang jadi ketemu sama saya jadi nggak nyaman, orang nyambung sama saya jadi nggak nyambung, apa nyaman? Ngerti ya saudara? Ya. Kita berdoa, Tuhan berkati si toko saya, tapi pas lagi ada pelanggan, kita nggak ada sopan santunnya. Waktu kita ngadepin customer, nggak ada etikanya. Customer dibiarin, nggak disapa, nggak ditanya, muka juga ditanya juga dengan muka yang sinis, ya, dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi kita berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati saya. Jadi bagaimana? Iya kan? Orang jadi enak tekanin kerek ya, diladeni, jutek uang. Bagaimana maksudnya? Satu sisi Tuhan berdoa, kita berdoa, Tuhan kirimkan pelanggan, Tuhan kirim pelanggan, Tuhan kirim pembeli, Tuhan kirim pelanggan sama kita, ya sudah. Tapi akhirnya mentoknya sama siapa? Mentoknya sama saya. Saya jadi berdoa, Tuhan kirim si jiwa-jiwa baru, tapi jutek saya. Akhirnya apa? Tuhan sudah kirim, tugas Tuhan sudah selesai. Masalahnya di mana? Masalahnya di sana. Tolong kita ya saudara, ya, supaya jangan sampai kita mendatangkan masalah, kita pikir cuma karena dosa kita bisa menghadapi, kita bisa alami masalah. Bukan hal-hal yang sepele, ya saudara. Ya. Ada orang yang susah bilang terima kasih. Ada orang-orang yang susah, saudara. Ya. Anak-anak ini agak susah, anak-anak sekolah kita agak susah diajar untuk selamat pagi, kita agak susah, agak berat, lidahnya itu agak berat. Ya. Bukan saya pengen dihormati, tapi kata-kata itu tuh bagus, betul saudara. Ya. Lili aja tuh, Lili Warawiri itu dari belakang, agak pagi, biar saya lagi doa, biar saya lagi siap-siap, tapi bagus gitu saudara. Iya kan saudara? Artinya ada bagus gitu. Kata-kata yang begitu bikin enak orang, bikin maksudnya apa sih? Kalau sudah di selamat pagi bikin marah nggak saudara? Enggak kan? Ya, kalau sudah dibikin selamat pagi, saudara marah ya, ada soal katanya saudara. Iya dong saudara. Jadi hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang remeh-temeh, sebetulnya hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil. Tapi kalau kita bangun, dampaknya bagus. Dan bahkan itu menarik berkat Tuhan. Ada amin saudara. Kalau sekali lagi saudara, kalau bukan Tuhan yang nolong Yakub, habis Yakub. Perang paling enggak saudara. Oke, Yakub punya pasukan. Oke, Yakub punya orang-orang. Tapi kan jadinya hancur lebur. Ya kan saudara? Hancur-hancuran, buah gitu. Pasukan sama pasukan dihajar, diaduin, buah. Selesai. Berdarah-darah. Pasti banyak korban, pasti banyak kerugian. Enggak, ya Yakub keluar, selesai berpisah sama Laban dengan utuh, dengan sebuah komitmen perjanjian, enggak akan ganggu satu sama lain, karena Tuhan menolong. Gitu. Hanya karena kemurahan Tuhan. Tapi maksud saya, ya, maksud saya kita kan juga nggak boleh begitu sudah. Kita juga harus tahu yang namanya hukum etika ini. Jangan sampai kita langgar lagi. Kalau saya coba mau bilang begini, kalau Yakub langgar, ya akhirnya Tuhan juga nggak mau nolong Yakub lagi. Karena hal-hal yang sepele aja Yakub nggak ngerti. Hal-hal yang sepele aja Yakub nggak tahu. Ini buat kita semua nih sudah, termasuk buat saya. Bagaimana orang tuh nyaman sama kita, orang tuh ya enak sama kita. Dan bukankah saya mau bilang begini, bukankah Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati saya lewat orang-orang di sekitar kita. Ada amin saudara. Tuhan nggak kirimkan berkat itu dari langit. Tuhan nggak kirimkan berkat itu muncul di tanah, blung, gitu ada duit keluar. Enggak. Tapi Tuhan kirimkan berkat itu lewat orang-orang di sekitar kita. Ya, kita jual masakan, orang beli ke kita. Kenapa? Karena enakan kita orang.
Ada amin saudara? Orang yang enakan gitu. Orang kita punya apa, kita punya usaha apa, orang akhirnya ngubungin kita karena kita juga enakan orang. Tolong kita ya saudara, supaya hal-hal seperti ini nih saudara, ini juga harus jadi pertimbangan kita, ini juga harus menjadi koreksi buat kita, ini juga harus menjadi evaluasi buat kita. Bukan cuma tentang dosa. Oh saya nggak dosa, kok saya nggak ngatain orang, saya nggak fitnah orang. Ya betul saudara, kita nggak fitnah orang, kita nggak ngatain orang, betul. Ya saudara, kita nggak jahatin orang, kita nggak nipu orang, betul. Tapi kalau kita melanggar hukum etika, ya saudara, kita mengabaikan hal-hal yang sepele ini seperti Yakub, bisa datangkan masalah besar buat saya. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, Bapak Saudara, ayat yang ke-30. Sampai 32. Sama-sama kita baca 30 sampai 30. 1, 2, 3. Maka sekarang kalau memang kau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa kau mencuri dewa itu? Lalu Yakub menjawab laban, aku takut karena pikirku, jangan-jangan anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewa itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri. Ternyata ini saudara, terafim, saudara, terafim itu apa? Terafim itu berhala keluarga. Terafim itu berhala keluarga. Jadi terafim itu kecil, ya, bentuknya cuma segini. Cuma seginian kurang lebih. Ya saudara, ini berhala keluarga yang kadang-kala, yang menurut saya, kalau saya lihat ini bisa dikantongin. Jadi kalau misalnya si ayah lagi menggembala, si ayah lagi pergi, dia bawa ini sebagai pelindung, ya saudara, pelindung. Ya, nanti anak mau pergi kemana, nih bawa ini buat melindungi kamu, kayak gitu. Ya. Tapi ini berhala. Ternyata yang namanya Rahel tuh terikat sama yang namanya berhala. Sampai pada waktu mereka mau pergi, ada sesuatu yang dia curi dari ayahnya. Kenapa? Karena dia merasa butuh sekali nih dengan barang ini. Ya, dia butuh sekali sampai apa sudah? Waktu papanya periksa, ya, dia kehilangan si terafim ini sudah. Dia kehilangan ini nih yang apa? Pelindung keluarga lah, begitulah. Dia taruh di bawahnya pelananya onta. Ya saudara, pelananya onta, waktu dia suruh turun semua, dia bilang saya nggak bisa, saya lagi haid, katanya saya lagi datang bulan. Padahal dia sembunyi itu di bawah pelananya terafim. Yang saya mau bilang nih saudara, kalau saudara melihat, ya ternyata Rahel tuh orang yang dicintai sama Yakub, betul saudara? Ya, Yakub tuh kegila-gila sama Rahel, sampai dia mau kerja berapa tahun saudara? 7 tahun. Ya, dan dianggap beberapa hari saja. Tapi ternyata kalau saudara lihat, ya, dari apa cerita tentang Rahel, memang pada akhirnya Tuhan membedakan Rahel dengan Lea. Lea punya berapa anak saudara? 6. Tetapi Rahel cuma punya berapa anak? 2. Tuhan bedakan. Waktu lalu saya nggak ngerti kenapa ada perbedaan seperti itu ya. Saya juga bertanya-tanya sudah dalam diri saya, kenapa ya Tuhan? Kenapa ya Tuhan nggak kasih anak banyak sama Rahel? Bahkan Rahel itu mengandung punya anak itu terakhiran. Makanya dia melahirkan anak-anak yang pengais bungsu sama bungsu. Ya saudara, Benyamin, Yusuf sama Benyamin. Dia melahirkan Benyamin, dia mati. Saya juga bertanya-tanya, kenapa sih yang namanya ya kalau budak sih beda lagi ya saudara. Budak juga nggak punya banyak anak, tapi Lea dikasih 6 anak sama Tuhan. Dan anak itu harta, anak itu kebanggaan, anak itu apa ya? Banyak saudara, banyak sekali. Dan Rahel cuma dikasih 2 anak.
kita ini salah satu penyebabnya. Penghalang berkat Tuhan dalam hidup Rahel adalah ini. Dia masih begitu suka dengan yang namanya terapi. Saya nggak salah. Ternyata dia masih begitu terikat sama yang namanya terapi. Sampai pada waktu dia mau kabur ikut sama suaminya, dia berusaha, ya saudara, sampai suaminya nggak tahu. Suaminya juga nggak tahu. Dia curi itu terapi. Yakub makanya enteng-enteng aja, periksa aja. Kalau sampai ada ya, yang bilang apa tuh saudara? Ya. Udah ambil aja, ya sudah periksa aja, ambil, kalau kamu temuin ambil, orangnya matiin aja. Yakub nggak ngerasa nggak ngambil itu kan? Ternyata Rahel. Artinya begini saya mau bilang, ada terlalu banyak kehidupan kita, cuma kita yang tahu. Masih ada keterikatan kita. Masih ada dewa-dewa. Masih ada penyembahan kepada ilah yang lain. Cuman kita yang tahu. Kadang-kadang orang nggak bisa tahu karena ke gerejanya wakil pelayanannya dia. Tapi masih ada hal-hal yang dimana terapi ini bicara tentang keterikatan. Kita masih terikat, Rahel masih terikat dengan sesuatu. Dia nggak bisa lepasin itu yang namanya terapi. Adakah kehidupan kita masih ada yang terikat dengan sesuatu hal? Cuman kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Dan saya mau bilang, ternyata ini jadi penghalang berkah. Harusnya saudaraku, saya mau bilang begini, cintanya Yakub tuh, full press body. Ya zaman dulu kalau kijang mobil sudah full press body buat si Rahel. Tapi ternyata cuma punya 2 anak. Sama Lea enggak. Hati ya maaf. Yakub kalau lagi berhubungan enggak begitu niat, enggak begitu. Tapi mana? Makanya ada orang bilang, ya emang kita mah dijodohin anak rolas. Ya. Itu sebenarnya itu rolas anak. Puji Tuhan. Itu berkat anugerah Tuhan. Dan juga tentunya kerja bakti bersama ya saudara ya. Punya anak 12. Iya. Tuhan cuma kasih 2. Lea dikasih 6. Artinya ada apa? Ada sesuatu yang jadi menghalangi. Ada sesuatu. Cintanya Yakub nggak kurang-kurang. Waduh, jor-joran. Tapi cuma 2. Ada penghalang. Yuk kita sama-sama lihat pagi ini sebelum kita menjalani hari ke depan. Ya saudara, kita mau periksa lagi ada apa gitu. Kenapa kemudian kayaknya aduh seret banget, seret bisa kayaknya aduh buat yang lain kayaknya gampang, buat yang lain sih aduh kayak gini udah jadi, ini jadi. Tapi buat kita mungkin ya saudara kayaknya aduh kalau ngelakuin sesuatu kayak berat. Udah oke. Mundur. Enggak, saudara, kita sama-sama periksa supaya kita bisa lepaskan ini dan berkat Tuhan penuh dalam hidup saya dan saudara. Amin. Jadi nggak ada lagi itu yang jadi penahan berkat, nggak ada lagi itu yang jadi penghalang berkat. Bukankah kita rindu apa yang kita buat diberkati oleh Tuhan? Seperti Ishak tuh saudara, Ishak menabur hasilnya beratus kali lipat gitu. Ya, naburnya sih biasa, bahkan naburnya di tanah yang nggak cocok gitu. Dalam situasi yang nggak cocok, dia nabur aja. Tapi karena ada sesuatu berkat yang Tuhan kirimkan dalam hidupnya, sampai apa yang dia dibuat berhasil sama Tuhan. Bukan kata kita rindu saudara, kita kerjakan sesuatu yang sederhana, tapi hasilnya luar biasa. Ada amin saudara? Ya. Ini bukan sulap, bukan sihir, tetapi itulah yang Tuhan bisa buat dalam hidup saya dan saudara. Mari sama-sama kita belajar menemukan saudara. Kadang-kadang kita terlalu pintar menemukan kesalahan orang.
Tapi ketika kita harus menemukan kesalahan kita sendiri, kayaknya sulit. Kita nggak pernah ketemu apa ya salah kita ya. Lebih si ake sih ya gitu. Lebih kita kok ake sih ya. Mungkin. Kelemahannya apa ya? Langkah gitu. Ya kan? Ada kalangan kita gitu. Waduh, kita cerita. Kalau kita cerita kelebihan kita. Masing-masing kita punya kelemahan. Masing-masing kita punya kekurangan. Temukan itu dan bereskan itu. Bilang sama Tuhan supaya itu dibereskan, dihilangkan, diselesaikan sampai kemudian udah nggak ada lagi itu penghalang, udah nggak ada lagi itu penghambat berkat, nggak ada lagi itu kayak kotoran-kotoran yang menempel sampai berkat itu kayaknya seret. Padahal berkatnya itu banyak. Berkat surga kan nggak terhitung, ada amin sudah. Berkat surga kan nggak terhitung. Tapi waktu ngalir ke saya, waktu ngalir ke kita, kayaknya itu seret. Kenapa? Karena banyak penghalang-penghalang. Kayak saluran, saudara, banyak penghalang, banyak kerak-keraknya, banyak sampah-sampahnya. Jadi air tuh jadi nggak lancar. Tolong kita ya sudah. Ya. Tidak ada maksud apa-apa sudah, karena firman ini juga buat setiap kita, termasuk buat saya, supaya ya anugerah kemurahan Tuhan itu secara penuh bisa kita nikmati bersama. Mari kita menyembah Tuhan.